Shalom, shalom. Selamat sore menjelang malam buat Indonesia. Saya Heni dari New York menyapa Anda. Hari ini kita di Jum Sema Adonai akan belajar firman Tuhan dari Evangelis Harnot ya. Kita mau menyapa dulu. Pak Harnot, apa kabar? Tuhan baik, Bu. Amin. Senang ya Bapak menjadi berkat buat kami semuanya. Ya, baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mulai pengajaran ini, belajar ini dengan dibawakan doa oleh Sister Aling. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Heni. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran kelas kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa. Karena pada saat ini kami kembali bisa berkumpul dalam kelas pembelajaran Sema Adonai dalam keadaan sehat juga, dan sebentar lagi kami akan belajar ya Bapa. Kiranya selalu ada penyertaan-Mu Bapa pada kelas kami. Selalu ada pimpinan-Mu dalam kelas pembelajaran kami. Berkatilah Ibu Heni yang menjadi moderator dalam pembelajaran kelas kami. Mampukan Ibu Heni dapat memimpin kelas ini dengan baik, dengan benar, dan sesuai dengan kehendak hati-Mu ya Bapa, sehingga pembelajaran kelas ini dapat berlangsung dengan lancar dan sukses hingga akhir. Berkati juga para operator yang bekerja di belakang layar ya Tuhan, agar mereka mampu melaksanakan segala pekerjaan yang mereka lakukan juga dengan baik, dengan lancar, dan dengan tanggung jawab. Dan juga berkatilah internet kami, ya Tuhan, sehingga tidak ada kendala satu apapun dalam pembelajaran kelas kami. Lancar, internet kami dapat berjalan dengan lancar sampai akhir. Dan juga kami patahkan segala kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat yang akan mengganggu pembelajaran kelas kami dalam nama Yesus. Dan juga berkatilah Pak Arnold yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapilah setiap perkataan yang diucapkan oleh Pak Arnold dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga Pak Arnold dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami semua sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan mampukanlah kepada kami semua yang berada dalam ruangan ini maupun yang di live YouTube yang mendengarkan pembelajaran kami, berikanlah kami hikmat daripada-Mu agar kami dapat menerima setiap pembelajaran firman ini dalam hati dan pikiran kami dengan baik, dengan benar, dan mendapat pemahaman yang benar juga, dan mampukan firman itu menjadi rema di dalam diri kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami, dan kami bisa mengajarkannya, memberitakannya kepada sesama kami, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama-Mu selalu dimuliakan ya Bapa, baik di surga maupun di bumi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kelas pembelajaran kami ini dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu. Doa ini kami panjatkan dengan perantara Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima Ya, kasih. selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ya Bu. Iya, sebentar ya Pak ya. Ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, nanti Pak Arnold akan menampilkan slide-nya, dia akan mengajar kita. Mari kita bersatu hati ya untuk fokus, untuk belajar kebenaran firman. Kepada Pak Arnold dipersilakan. Iya, selamat malam Ibu Bapak sekalian. Selamat malam, dapat kita berkumpul kembali di malam minggu ini. Salam malam Bu Heni. Iya, hari Malam ini minggu di juga. Amerika Sabtu pagi ya. Pak. Oke. Di sini kita hari Sabtu malam masuk mempersiapkan diri untuk hari Tuhan besok. Nah, firman Tuhan malam hari ini berjudul Jika Sungguh-Sungguh Mendengarkan Firman. Diambil dari Keluaran 19 ayat 4 sampai 6. Saya bacakan ayatnya ya. Keluaran 19 ayat 4 sampai 6. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, yang bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Ayat 6,
kamu akan menjadi imam, menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Inilah firman Tuhan. Jadi itulah ayat yang akan kita bicarakan malam hari ini. Nah, setelah Allah menyelamatkan Israel dari perbudakan Mesir, penderitaan yang di Mesir mereka alami, lalu kemudian Allah menuntun mereka keluar serta membawanya ke tanah Kanaan, sesuatu sesuai dengan janji Tuhan yang dibuatnya. Di Mesir awalnya mereka berjumlah 70 orang dan berkembang menjadi sekitar 2 juta orang lebih. Meskipun Musa yang menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, tapi Tuhan sendirilah yang membawa mereka keluar dari Mesir. Allah sendiri mendukung di atas sayap Raja Wali. Allah sendiri mendukung di atas sayap Raja Wali dan membawanya ke hadapan Tuhan. Itu yang dikatakan di ayat 4. Exodus, Musa membawa bangsa Israel ke tempat di mana Musa pertama kali bertemu dengan Allah. Sebentar ya, saya coba bagaimana menggeser, kok tiba-tiba nggak bisa digeser nih slide-nya. Kalau kita lihat slide di situ, setelah Exodus di tahun 1446 sebelum Masehi, mereka tiba. Ini kenapa ya? Mereka tiba di Gunung Sinai. Awalnya mereka berjumlah 70 orang di Mesir ketika Yakub mencari Yusuf dan mereka berkembang menjadi 2 juta orang lebih. Exodus, Musa membawa Israel ke tempat di mana Musa bertemu pertama kali dengan Tuhan. Dan Allah memerintahkan kepadanya untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan beribadah di Gunung Sinai itu. Kalau kita baca Keluaran 3 ayat 12, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau, inilah tanda bagimu, bahwa aku yang mengutus engkau, apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Itu Allah bilang di Keluaran 3 ayat 12 tadi. Dan setelah tiba di Gunung Sinai, pada tanggal 1 pada bulan 3, bulan Maret tahun 1446, di Keluaran 19 ayat 1 dikatakan, Keluaran 19 ayat 1, pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang Gunung Sinai pada hari itu juga. Ungkapan pada hari itu juga menunjukkan hari pertama dari bulan tersebut. Hari pertama dari bulan tersebut. Sepertinya Musa hendak memberitahukan ketika dia naik untuk berjumpa dengan Tuhan, sepertinya Musa hendak memberitahukan bahwa dia telah membawa Israel keluar dari Mesir dan membawanya ke gunung tersebut. Jadi Musa sepertinya hendak melaporkan kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku telah membawa Israel keluar dari Mesir dan mereka sekarang di gunung ini. Maka Musa pun menghadap Tuhan, naik ke atas Gunung Sinai, menghadap Allah, supaya Allah mengatakan supaya mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk pembuatan perjanjian bagi umat Israel. Israel telah diperbudak 430 tahun di Mesir.
430 tahun di Mesir, dan mereka telah Musa membawanya keluar menjadi orang merdeka. Meskipun umat Israel yang terlihat sangat buruk, yang baru saya terlepas dari Mesir, dari perbudakan, kalau kita lihat di Kejadian 28, seperti janji Allah kepada Yakub di Keluaran 28 ayat 14, dikatakan keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang dari sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dari sini kita mengetahui bahwa Allah benar-benar setia, tak berubah, dan pasti akan menggenapi janjinya. Nah, saat Musa naik, kenaikan Musa ke atas gunung, Allah berseru kepada Musa sambil berkata, beginilah kau katakan kepada Israel, kepada keturunan Yakub tersebut, kau beritakan kepada mereka, di Keluaran 19 ayat 3 dikatakan demikian. Ini host, ya oke. Maaf Pak, ada lalu gangguan kemudian sedikit. Di Keluaran 19 ayat 4, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Itu yang dikatakan di Keluaran 19 ayat 4. Lalu di ayat 5-nya, di Keluaran 19 ayat 5, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Nah, kalau kita lihat harta kesayangan dalam bahasa Ibrani adalah segulah, artinya harta berharga, sampai-sampai Allah melingkupi dan mendukung supaya tidak dicuri orang. Sampai-sampai sang Tuhan pemilik harta tersebut menyimpannya agar tidak dicuri si jahat. Karena begitu berharganya harta kesayangan tersebut, dijaga dengan baik, dijaga dengan khusus. Dalam bahasa Ibrani, kata menjaga adalah usemarter. Diambil dari kata yang sama dengan samar, artinya menjaga dengan baik. Nah, sekarang yang pertama, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Itu yang pertama, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang kecil, tapi Tuhan memilihnya menjadi milik kepunyanya. Janji Allah ini digenapi jika bangsa Israel mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita lihat slide, kata mendengar dalam bahasa Ibrani artinya samoa, artinya sungguh-sungguh mendengarkan. Mendengar dengan telinga yang serius. Di dalam ayat pembacaan tadi, dikatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku. Mendengar bukan sekedar mendengar dari telinga. Sungguh-sungguh atau serius mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Dan kata mendengar dalam ayat ini, dalam bahasa Ibrani dikatakan tismeu, artinya mendengarkan dengan sebuah pilihan. Bukan masuk, berlalu-berlalu begitu saja. Artinya mendengar dengan sebuah pilihan, yaitu mendengar firman Tuhan kemudian tidak berlalu begitu saja, atau mendengar firman Tuhan tadi kan
lalu berlalu begitu saja, atau mendengar firman Tuhan lalu melakukannya. Kalau digunakan dengan kalimat sehari-hari sebegini, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku lalu melakukannya, inilah yang terkandung di dalam bahasa Ibrani kata tismeu tadi. Kalau kita lihat peristiwa ketika Yakub hendak memberkati anak-anaknya, kalau bukan ketika anaknya diperkosa oleh orang Sikem, di Kejadian 34 ayat 17, Simeon dan Lewi kan mereka datang kepada orang Hemor tadi, anaknya Sikem yang telah memperkosa adik mereka. Mereka mengatakan agar menyunat semua bangsa Sikem tadi kan. Kejadian 34 ayat 17. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami, yaitu bahwa mereka jika kamu tidak disunat. Nah, kata mendengar di sini juga menggunakan kata tismeu. Artinya mendengar dan melakukan. Jika tidak mendengarkan perkataan kami, maka mereka akan mengambil Sikem yang telah memperkosa adik mereka. Itu dalam arti kata mendengar tadi. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, sampai-sampai firman yang kita dengar merasuk ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita, lalu firman Tuhan berdiam di dalam diri kita. Kalau kita lihat Yeskiel 12, Yeskiel 12 itu ya, dikatakan kita memiliki telinga dan mata, tapi dalam beribadah, bahwa meskipun kita memiliki telinga dan mata, tapi tak melihat, memiliki telinga tapi tidak mendengarkan. Nah, sama seperti demikian, agar kita menjadi harta yang berharga di hadapan Tuhan, kita haruslah sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Lalu melakukan firman Tuhan, melakukannya sesuai dengan firman Tuhan tersebut. Dan kalau kita lihat di Maliaki 3 ayat 17, dikatakan mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengasihani kamu mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Jadi saat firman Tuhan bersama dan berada di dalam diri kita, kita dikuduskan dan menjadi anak kesayangan Tuhan. Kemudian yang kedua dari ayat tersebut di Keluaran 19 ayat 5 tadi. Jika berpegang pada perjanjianku. Ungkapan berpegang pada perjanjianku adalah sebuah perintah agar aktif menerima firman dan melakukannya dan berpegang pada janji Tuhan tadi. Berpegang dalam bentuk kata kerja dalam bahasa Ibrani, usir marten. Itu perjanjian yang Tuhan berikan. Israel yang awalnya 70 orang menjadi 2 juta orang, kalau dicatat di bilangan 1, di kita bilangan dikatakan ketika mereka eksodus, jumlah laki-laki dewasa 603.000 orang, 550, tidak termasuk anak perempuan, ibu-ibu, dan anak-anak. Nah, karena begitu banyak jumlah orang Israel,
Dalam perjalanan di padang gurun, banyak sisi gelap yang terjadi. Banyak ular, gelap gulita, ada kalajengking juga di padang gurun. Meskipun begitu banyak jumlah mereka, tapi mereka aman saja. Kenapa? Karena yang menjadi tempat perlindungan umat Israel adalah Tuhan sendiri. Mazmur 34 ayat 8 mengatakan berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jadi meskipun mereka di perjalanan di padang gurun yang padang belantara yang mengerikan, mereka selalu berlindung pada Tuhan. Karena Tuhan akan menghalau segala kejahatan yang siap menerkam mereka. Tetapi apabila tidak menerima firman dengan antusias dan taat kepada firman, maka sebaliknya yang terjadi. Kalau kita baca Keluaran 34 ayat 22, 34 ayat 24, dikatakan sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu, dan tiada seorang pun yang akan mengini negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap hadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Tuhan menghalau, melindungi mereka. Coba kita lihat ya. Padang gurun adalah padang yang panas, terik. Kalau kita baca Alkitab, mereka tidak pernah ganti baju, sendal pun tidak masalah. Kenapa? Karena ketika mereka masuk ke padang gurun, di perkemahan, di Etam, Allah bersama dengan mereka dalam tiang awan dan tiang api. Ketika siang, tiang awan melindungi mereka. Ketika malam, tiang api menerangi jalan mereka. Dan kalau kita lihat Mazmur 105 ayat 2, dikatakan Yerusalem gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi Allah menyertai setiap umatnya. Menyertai umat Israel ketika di padang gurun. Yang ketiga, dikatakan, kamu akan menjadi bagi kerajaan imam. Jika sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya mendengarkan saja, tapi juga melakukannya sesuai dengan firman Tuhan yang dikehendakinya, kita akan menjadi harta kesayangannya, dan kita menjadi segula bagi Tuhan. Mendengarkan sampai-sampai firman Tuhan tersebut menjadi darah dan daging dalam kehidupan kita. Kalau istilah di kitab Wahyu dikatakan termeterai di dahi kita dan di hati kita. Dan kalau kita lihat Keluaran 19 ayat 5 tadi, kehendak Tuhan adalah jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku serta melakukan firman Tuhan, sampai-sampai firman terukir dengan dalam di hati kita. Dan kalau kita lihat Keluaran 19 ayat 6 dikatakan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani, Mamleket Kohanim. Artinya kerajaan yang dikhususkan seperti imam atau imam-imam yang telah menjadi raja, atau raja yang seperti imam, atau juga imam yang seperti raja. Jadi kata Mamleket Kohanim tadi artinya imam yang memiliki kuasa raja. Umat Israel mendengarkan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan dan berpegang pada perjanjiannya. Israel akan menjadi bagi Allah sebuah kerajaan imam yang penuh dengan kuasa Allah, kuasa seperti raja. Dan kalau kita lihat di Alkitab Perjanjian Lama, pertama kali jabatan imam dipegang oleh siapa, ibu-ibu kalau tahu? Harun kan? Jadi imam adalah orang yang diangkat
oleh Allah untuk melayani Allah. Imam adalah orang yang diangkat oleh Allah untuk melayani Allah. Imam adalah jabatan khusus yang berperan sebagai pengantara antara Allah dan umat Israel. Memang secara resmi, jabatan imam muncul di zaman Musa, setelah kemah suci selesai dibangun. Untuk menjadi dan memegang jabatan ini diangkat dan dipilih oleh Tuhan. Harun, kakak Musa, merupakan orang pertama yang mendapat jabatan imam. Dan imam tadi merupakan jabatan seumur hidup. Diwariskan kepada sulung dari imam tersebut. Di Keluaran 28 ayat 1 dikatakan, engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam. Kalau kita baca ayat 4 dari Keluaran 28, ketika jabatan imam mulai dipegang oleh Harun, imam ditabiskan dengan cara diurapi. Imam harus memenuhi syarat agar mendapat jabatan tersebut, yaitu tak bercacat, serta dapat dibedakan dengan kudus dari orang lain. Pakaiannya pun khusus, pakaian imam. Kenapa memiliki pakaian khusus? Untuk menunjukkan kekudusan dia. Diurapi Allah, tentu memiliki pakaian khusus sendiri. Meskipun jabatan imam berlaku seumur hidup, tapi akan tiba saatnya jabatan imam tersebut digantikan oleh keturunannya apabila sudah tidak mampu melakukan tugasnya. Ulangan 10 ayat 6, maka orang Israel berangkat dari Beerot. Di sana Harun mati dan dikuburkan, lalu Eleazar anaknya menjadi imam menggantikan dia. Kalau kita lihat kata imam tadi, mamleket dalam kamusnya diterjemahkan dalam bahasa Yunani adalah basileon hipateuma, yang artinya jabatan imam dengan kuasa raja atau melakukan tugas keimaman. Kuasa yang diterima imam adalah kuasa untuk melayani Allah. Seumur hidupnya adalah melayani Allah dan menjadi pengantara antara Allah dan umat Israel. Jadi ketika firman yang kita dengarkan dengan sungguh-sungguh sampai firman Tuhan menjadi darah dan daging dalam kehidupan kita, maka kita pun penuh kuasa menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam diri kita. Kalau kita lihat 1 Petrus 2 ayat 9, bagian B dikatakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kembali ke ayat 19, Keluaran 19 ayat 5, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman dan berpegang pada perjanjianku, dikatakan demikian, maka kamu akan menjadi imam. Apabila kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, kita atau Israel akan menjadi harta Allah, harta kesayangan Allah, dan kita dijadikan imam. Dan kita dapat bersaksi tentang perbuatan Tuhan kepada sesama kita. Tuhan mengangkat Israel di atas segala bangsa. Tuhan memilih dan mengangkat Israel
di atas segala bangsa. Ulangan 26 ayat 19 dikatakan, dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikan. Seperti para imam dari suku Lewi yang menjadi pengantara antara Allah dan umat, begitu juga Israel menjadi pengantara antara untuk membawa segala bangsa ke hadapan Tuhan. Israel adalah kerajaan yang menjadi pengantara dalam menuntun bangsa-bangsa dunia dan membawa mereka ke hadapan Allah. Kalau kita lihat dalam Alkitab, Israel adalah anak sulung Allah, anak sulung Tuhan yang akan membawa semua bangsa datang kepada Tuhan. Hari ini, saudara dan saya, kita adalah Israel rohaniah. Ketika hati kita dibersihkan dari segala dosa di dalam diri kita, maka kita pun menjadi Yahudi secara rohaniah. Roma 8, ayat 28 sampai 29. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang Yahudi lahiriah. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilakukan secara lahiriah. Tapi orang-orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian bagi Allah datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Dan kalau kita lihat kembali 1 Petrus 2 ayat 9, dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi, ketika kita telah dipanggil dari dunia kegelapan, dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan termaterai dalam daging kita, maka sebagai imamat yang rajani, kita juga harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Mereka lah imam yang memiliki kuasa Allah, kuasa raja, yang melayani Tuhan. Dan yang menjadi pengantara antara Allah dan umatnya. Israel telah diambil dari dosa, dari Mesir, dari pelaburan besi, membawanya untuk berjumpa dengan Tuhan supaya menerima firman Tuhan. Ulangan 4 ayat 12, ayat 20, dikatakan di situ, sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari peleburan Mesir, dari Mesir untuk menjadi umat miliknya, seperti yang telah terjadi sekarang. Israel yang karena firman telah menjadi harta pusaka Tuhan, dan diangkat pula menjadi imam yang memiliki kuasa Allah. Jadi artinya apa? Apabila kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukan yang dikehendakinya, sampai firman Tuhan telah menjadi mendarah daging dalam kehidupan kita, termeterai di dahi kita dan di hati kita, maka kita pun dapat
menyampaikan perbuatan-perbuatan Allah yang begitu besar kepada sesama kita. Jika mendengarkan firman-Ku dengan sungguh-sungguh, Tuhan mengangkat kita menjadi kerajaan imam. Imam yang dengan kuasa raja. Untuk menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kita dipilih Tuhan untuk menerima firman Tuhan hari ini pun. Bukan karena kita lebih banyak. Bukan karena kita katakan bahwa kita lebih baik daripada orang-orang lain. Kita bilang, kita orang yang diampuni dosanya. Dan Tuhan menjadikan kita milik umat pilihannya. Menjadikan kita harta kesayangan Tuhan. Tapi kalau kita lihat di Yesaya 43 ayat 21 bagian B, kita dibentuk Allah. Umat yang telah kubentuk bagiku untuk memberitakan kemasyuranku. Tuhan membentuk kita untuk suatu tugas bagi pekerjaan Tuhan. Memberitakan perbuatan-perbuatannya dengan jalan menyerahkan dirinya demi membebaskan kita dari dosa. Titus 2 ayat 14 dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan kita bagi dirinya, suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Sampai saat ini kita pun telah menerima firman. Kiranya firman yang kita terima dapat sungguh-sungguh mendarah dan daging, dan firman Tuhan termeterai di hati dan di dahi kita. Termeterai nama Allah, nama anak domba, dan nama Bapa. Wahyu 14 ayat 1. Aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Kesimpulannya, di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Tetapi, kalau kita lihat Yohanes pasal 1 ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang yang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Coba kita bayangkan ya, kita dikatakan kepada umat kepunyaannya. Israel adalah umat kepunyaan Tuhan kan? Tapi ketika Tuhan datang, siapa yang menerima dia? Gak ada yang terima dia. Bagaimana dengan kita hari ini? Firman Tuhan datang kepada kita masing-masing. Sebagai umat Tuhan yang dipanggil dan telah dipanggil dan tiba di gunung Tuhan. Dan kita dijanjikan Tuhan sebagai umat kesayangan Tuhan. Ketika kita menerima firman yang datang kepada kita, Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya kepada dalam namanya. Kalau kita percaya. Firman yang datang kepada kita, apakah kita datang di hari Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menjaga dengan sungguh-sungguh. Hari Tuhan, hari Minggu, telah diberikan untuk kita. Sebagai hari yang dikuduskan yang harus kita jaga. Kita telah dijadikannya sebagai ciptaan baru. Maka saat kita mendengarkan firman Tuhan,
Kiranya kita semua dengan sungguh-sungguh penuh antusias dan taat. Dan kemudian ketika kita mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dia akan melindungi kita dimanapun kita berada. Yohanes 10 ayat 29 mengatakan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ketika kita sungguh-sungguh firman Tuhan di dalam diri kita, tidak ada satu pun yang merebut kita dari Bapa. Karena firman Tuhan ada bersama dengan kita. Dan kalau kita lihat kembali ketika Musa membawa Israel ke gunung Tuhan, supaya bisa datang beribadah, dan memberikan korban persembahan kepada Tuhan, dan menerima firman Tuhan. Hari ini, sebagai umat Tuhan yang telah dipanggil dan tiba di gunung Tuhan, kita telah dijanjikan Tuhan menjadi umat kesayangan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, sambil menjaga kekudusan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengenakan Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Galatia 3 ayat 27. Galatia 3 ayat 27, saya bacakan. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ketika kita menerima firman Tuhan, kita telah dibaptis dalam Kristus dan kita mengenakan Kristus. Saat kita mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan firman Tuhan tadi termeterai di dahi dan hati kita, maka dengan penuh kuasa kita dapat menyampaikan firman Tuhan kepada siapapun. Dan pada akhirnya kita dapat menyampaikan perbuatan-perbuatan Tuhan kepada sesama kita. Lewat kita, firman Tuhan dapat disampaikan kepada semua orang. Seperti firman Tuhan di Yesaya pasal 2 ayat 2 dan 3. Yesaya pasal 2 ayat 2 dan 3 dikatakan di situ, segala bangsa akan datang berbondong-bondong ke gunung Tuhan. Bukan secara rupiah ke gunung Tuhan ya. Yesaya 2 ayat saya bacakan, Yesaya 2 ayat 2 dan 3. Aku akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Maka segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Semoga kita semua menjadi imamat yang rajani ketika kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dan lanjutnya pun kita dapat menyampaikan perbuatan-perbuatan Allah yang begitu besar, dan kita pun menjadi harta kesayangan milik Allah. Amin. Terima kasih Bu, demikian. Baik, terima kasih Pak Evangelis Arnold ya. Pengajaran yang sangat luar biasa, yang mengingatkan kita kembali untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kita telah mendengarkan begitu banyak benefit. Ini mungkin Pak bisa diturunkan layarnya kalau udah selesai. Di stop screen ya. Kita sudah diajarkan oleh Pak Evangelis Arnold mengenai efek ya,
manfaat dari kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau? Tentunya kita semua mau, karena banyak berkat yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Sebelum kita masuk di dalam ruang diskusi, saya akan mengajak Ibu Aling untuk mempromosikan acara-acara dari Sema Adonai. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Heni. Baik, kepada Bapak Ibu yang terkasih, saya akan membacakan acara-acara dari Sema Adonai seminggu ke depan. Ya, dimulai setelah kelas pembelajaran ini selesai, akan ada kelas pembelajaran terakhir ya Bapak Ibu di Sema Adonai, yaitu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan ini mengenai materi konseling dan temanya adalah perselingkuhan. Nah, jadi tetap stay ya Bapak Ibu untuk kita mengetahui apa hubungan perselingkuhan ini dengan Alkitabiah. Baik, yang menjadi narasumbernya adalah seperti biasa Pak Pendeta Dedi Kurniawan MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Lalu kemudian di hari Minggu 12 November 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan ada ibadah online. Dan juga akan ada yang live singer ya, yaitu Ibu Yanti dan Ibu Murni dari Jerman. Dan tema khotbahnya kali ini adalah tetap perkasa di usia senja. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Daniel Palungan yang adalah gembala kami sendiri. Kemudian di hari Senin, di tanggal 13 November 2023 di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan ada kembali kelas pembelajaran firman. Kali ini temanya diambil dari Kisah Para Rasul 18. Dan temanya adalah judulnya Ketika Masa Sulit Tiba. Untuk kelas pembelajaran ini, kita terus membahasnya dari Nats Kisah Para Rasul ya Bapak Ibu. Dan seperti biasa yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Dr. Setio Nugroho MTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya saya akan membacakan channel-channel yang relay ke YouTube. Di antaranya channel Sema Adonai, channel Omihen, channel Nebu Ali, channel Kahalirai TV, channel Pendalaman Alkitab, channel Gereja YouTube, channel Antara, dan channel Garnet Sidan. Dan di Sema Adonai juga ada renungan pagi ya Bapak Ibu setiap hari dari Senin sampai Sabtu, yaitu dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang memberkati. Jadi mari bergabung Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti renungan pagi di Sema Adonai. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, bagi yang belum men-subscribe dan men-share channel-channel kami, harap tolong men-subscribe dan men-share-nya sehingga semakin banyak orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari Sema Adonai dan membantu channel kami untuk lebih berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang lagi. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih atas perhatiannya. Tuhan berkati. Terima kasih untuk Sister Aling telah mempromosikan channel-channel ya. Benar Bapak Ibu, untuk subscribe channel Sema Adonai karena ada beberapa acara kami yang kami tidak siarkan di channel-channel lain ya. Seperti renungan pagi ya, dan ibadah online, dan juga ada renungan-renungan lain yang kami tampilkan. Nah Bapak Ibu, ada acara baru kami perdana minggu kemarin, yaitu Sema Adonai Worship live song ya, dilayani oleh Bapak Harnold, itu apa namanya, Takaya. Sangat-sangat memberkati sekali. Jadi Bapak Ibu kalau punya waktu, mampir ke Jum Sema Adonai, belajar firman Tuhan yang telah disampaikan di sana. Dari kesaksian beberapa orang mengatakan, wah luar biasa Bu Heni, renungan pagi sangat memberkati saya. Wah, saya bilang puji Tuhan, saya juga sangat diberkati ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa subscribe ya, ikutin channel kami juga supaya Anda bisa belajar firman Tuhan. Nah, ini saatnya
Bagi teman-teman yang sedang menonton di live streaming, apabila ada pertanyaan Anda yang ingin disampaikan kepada Pak Arnold, akan saya bacakan nanti. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya ya. Apabila Anda pemula di dalam menjalani kekristenan, jangan khawatir, tanya apa aja. Nanti kita bisa membantu Anda untuk menjawabnya. Nah, kita mau ngobrol santai dengan Pak Arnold ya, mengenai tema hari ini. Nah, Pak Arnold, tema hari ini sangat bagus sekali menurut saya dan ini tidak boleh berhenti didengungkan untuk supaya semua jemaat-jemaat Tuhan berada di mana saja, mereka mengerti arti mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Begitu banyak janji-janji Tuhan terhadap umat kudusnya ya. Apabila kita melakukan firman Tuhan, kita pasti diberkati. Nah, saya teringat tuh Pak Harno. Kalau nggak salah saya pernah dulu baca, kalau nggak salah di Google ya. Bukan di Alkitab ada ya? list. Bukan di Google Alkitab. Bukan. Ini di Google maksudnya data-data orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Dari kecil sampai besar. Anak cucunya, keturunannya diberkati menjadi orang yang berhasil. Betul. Pasti itu. Iya, banyak sekali saya baca itu. Wah, listnya ada kisahnya. Jadi neneknya keturunannya, jadi akhirnya sampai cucu-cucunya tuh benar-benar sangat yang diberkati. Jadi buat kita sebagai orang tua, kita perlu menjaga hidup yang benar-benar menjalani firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Jadi mendengarkan tadi Pak Arnold bilang bukan hanya mendengarkan aja, tetapi mendengarkan sungguh-sungguh. Ada perhatian berbeda ya kalau hanya mendengarkan sekilas lewat ya berbeda kayaknya ya cuma numpang lewat aja gitu kayak angin gitu dia nampis ke telinga kita. Tetapi kalau kita cerna, kita pikirkan kembali itu beda loh Pak. Pasti beda. Nah, kalau Pak Arnold sendiri ada nggak pengalaman, ada nggak yang dikenal orang yang keluarga yang hidupnya takut akan Tuhan, lihat berkatnya melimpah begitu buat anak-anaknya. Melimpah dalam hal bukan kategori cuman hanya harta benda duniawi ya Pak ya. Tetapi sebagai orang tua melihat anak-anaknya yang cinta akan Tuhan, yang ikut Tuhan itu harta buat kita, buat saya itu lebih menilai daripada harta duniawi ini. Buat saya contoh yang nggak usah jauh-jauh, penulis buku Sejarah Penembusan, itu Abraham Pak, itu dia menulis sebenarnya tahun 68 Bu, tahun 68 menulis bukunya. Nah, kalau nggak orang yang takut Tuhan, nggak mungkin bisa mengerti sebegitu dalam firman Tuhan. Sampai-sampai dia tahu bahasa-bahasa aslinya. Kalau dia orang Korea, dia tahu bahasa Ibrani ayat-ayat tersebut. Kalau nggak takut akan Tuhan dan roh Tuhan di dalam diri dia, bagaimana dia menulis buku tahun 68 Bu? Ketika dia naik Gunung Jiri, dia tulis di daun. Lalu dia turun ke bawah pada saat habis beras, dia turun ke bawah. Dia di atas gunung 3 tahun lebih kan. Habis daunnya, dia turun ke bawah ambil kertas. Baru ditulisnya lagi kembali dalam kertas. Tahun 68 tuh, sebelum saya lahir loh. Sebelum saya lahir tahun 68. Dia tulis ini tahun 68. Saya masih usia bukan balita, usia anak-anak saya itu udah. Nah, kalau nggak takut akan Tuhan pada dia, mana mungkin dia bisa tulis itu semua. Dia rencana tuliskan sampai buku 12. Sebenarnya tulis sampai buku 12. Tinggal cetaknya belum, dirangkumnya belum. Jadi, bagaimana dia bisa menulis 12 buku kalau nggak ada roh Tuhan dalam diri dia? Kalau nggak termata di dahi dan hati dia? Saya ngambil jauh-jauh contoh itu aja. Ya.
Kalau menulis buku biasa, kebanyakan orang, kalau menurut saya banyak Pak buku-buku biasa. Tetapi buat saya pribadi, saya belum pernah menemukan buku pengajaran yang sedetail, sistematis, dan akurat hitungan tahun-tahunnya itu. Saya sampai termangu-mangu, wow, luar biasa. Waktu saya dulu belajar mengenai hitungan dari kitab Raja-Raja ya Pak ya, mengenai hitungan tahun Adam masuk ke Taman Eden di tahun berapa. Wah, saya sampai kagum. Saya cerita sama hamba Tuhan di sini. Masa sih katanya? Nggak ada itu itu mitos katanya. Ya udah kamu coba dengerin, saya bilang gitu. Coba kamu belajar. Dia duduk diam, diajar, dia belajar. Oh, bagaimana bisa nyambung begini ya? Kemana saya pergi katanya. Saya di sekolah STT nggak belajar ini katanya begitu. Nggak ketemu katanya. Wah, saya bilang, kamu ketinggalan. Dia bersyukur, dia berterima kasih. Dia bilang, oke deh katanya, kalau begitu saya ikutin pengajarannya. Setelah dia ikutin dia ngomong, banyak loh kitab Kejadian itu yang saya tidak tahu, Heni. Saya nggak ngerti. Ternyata artinya begini. Jadi pengajaran ini membawa kita menyambung dari satu ke satu. Jadi kita tahu picture-nya. Kayak itu loh Pak, mainan anak-anak itu loh Pak, yang apa namanya kalau puzzle yang digabung-gabungkan itu, baru tahu. Jadi saya kalau kerja dulu ya Pak ya, kalau kerja di dalam perjalanan, tiba-tiba saya di dalam pikiran saya, apa yang saya belajar itu nyambung, jadi gambar di otak saya, jadi ada petanya, ada bentuknya gitu. Oh, baru ngerti gitu. Jadi memang benar. Jadi mendengarkan firman Tuhan juga berarti belajar firman ya. Jadi kita harus pelajari firman itu ya. Baik, ini udah ada Ibu Aling ini yang mau bertanya. Silakan. Ya baik, terima kasih Bu Heni untuk kesempatannya. Shalom, selamat malam Pak Harnot. Selamat malam, Bu. Mengenai materi malam ini, yaitu yang menjelaskan bahwa kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, saya pernah mendapat maksudnya tanggapan ya dari orang-orang Kristen bahwa ketika mereka memulai gitu untuk mendengar firman Tuhan atau membaca, itu mereka suka dihinggapi rasa ngantuk, Pak, seperti itu. Nah, ya. Kita buat obat tidur. Iya, nah seperti itu maksud saya. Ini kenapa ya Pak bisa terjadi hal seperti itu? Karena saya sendiri juga sebenarnya dulu awalnya juga mengalami seperti itu. Tapi puji Tuhan semakin kemari justru rasa kantuk itu hilang Pak, sudah diganti dengan semangat gitu ya. Nah ini kenapa ya Pak bisa terjadi proses seperti itu ketika kita mulai mau mendengarkan atau membaca firman Tuhan. Padahal memang kita sungguh-sungguh gitu ingin mendengar atau membaca firman Tuhan itu. Iya, silakan Pak Harnot. Ya kalau kita lihat, semua orang bilang Alkitab adalah obat tidur yang paling manjur. Ketika kita mulai baca, kita mendengarkan firman Tuhan di gereja pun, kadang-kadang kita ngantuk. Pertama, karena kita nggak ngerti, ya kan? Karena kita nggak ngerti, lalu ketika kita mendengarkan, tidak antusias dalam diri kita. Firman Tuhan tidak masuk dalam diri kita. Pertama, mendengarkan. Ada kan di Yeskiel tadi katakan, kita harus bisa mendengarkan. Tapi kita bilang, ada orang yang punya telinga tapi tidak mendengar. Kenapa itu? Karena telinga rohania dia nggak terbuka. Jadi pertama-tama kalau ada orang yang tidak bisa ketika ngantuk sekali baca Alkitab, ngantuk mendengar firman Tuhan, kita perlu introspeksi diri sehingga supaya kita bisa dengar sungguh-sungguh firman Tuhan yang disampaikan. Kalau enggak pasti ngantuk terus. Kita introspeksi diri sendiri aja. Susah sebenarnya kalau kita nggak ada hati, kalau hanya ikut-ikut doang, ngantuk pasti.
Saya pertama kali datang gereja ini pun pasti ngantuk. Waktu pertama kali ngantuk. Karena orang baru kan, apa maksudnya sih? Tapi kalau kemudian kalau kita sungguh-sungguh mau dengarkan, sungguh-sungguh pasti nggak ngantuk. Iya, iya. Kenapa nggak sungguh-sungguh tadi? Dengar-dengar aja, itu repot juga kan? Pasti ngantuk. Tapi kalau sungguh-sungguh, pasti berubah. Pasti Ada nggak ngantuk. tekad ya Pak ya. Ada Jadi tekad. ada tekad ya dalam diri. Iya, Tuhan itu kan datang, tapi kalau kita sama Yohanes 1, dia datang kepada milik punyanya, Israel kan milik punyanya kan. Dia datang, tapi apa yang terima? Nggak ada yang terima. Nah, kita juga begitu. Kita tahu firman Tuhan di Alkitab. Tapi kita nggak sungguh-sungguh. Ngantuk akhirnya. Betul. Iya. Gitu. Simpel aja saya buat. Iya. Terima kasih. Kan? Iya. Penjelasan Bapak ya memberi masukan yang baik, yang pencerahan yang baik juga bagi yang mendengar ya di dalam room ini ataupun di live YouTube, bahwa jadi ketika kita ngantuk pada saat kita mendengarkan atau membaca firman, ya ini Pak Hanot sudah menjelaskannya ya bagaimana kita menyikapinya. Ya baik, terima kasih Pak Hanot atas pencerahannya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Sister Aling sudah berpartisipasi. Jadi sikap hati ya Pak ya. Sikap hati kita respect itu menghormati nggak firman Tuhan itu. Ya. Karena kalau respect aja pun sebenarnya nggak begitu. Itu kan respect hanya seperti ya aku hargain maka aku dengar. Tapi kalau sungguh-sungguh sama juga lewat aja. Jadi harus sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya firman itu bisa kita terima dan lakukan sehingga termeterai di otak. Kan di Alkitab dikatakan bahwa nanti di akhir zaman untuk gereja pun susah. Untuk baca Alkitab pun susah. Artinya apa? Sekarang kita harus bisa sampai dimateraikan di dahi kita. Artinya apa? Supaya semua dalam otak kita itu hanya firman Tuhan. Mengerti jalurnya. Di hati dan di dahi. Hati kita iman kita, tapi di dahi ideologi kita. Apa yang kita sampaikan untuk menginjil kalau nggak ada Alkitab? Harus punya ingatan kan? Gitu. Jadi harus sungguh-sungguh supaya menjadi darah dan daging. Kemudian termeterai di dahi kita. Menjadi ideologi kita. Sehingga kita pun nggak ada bawa Alkitab, nggak ada bawa handphone, kita ingat semua. Kita bisa sampaikan. Emang dulu zaman Abraham ada Alkitab, ada buku, ada pena. Sekarang kita bisa, tapi dia bisa ingat waktu bikin perjanjian dengan Tuhan. Pertama, kalau kita lihat peristiwa itu, kita bisa tahu siapa yang tuliskan. Musa yang tuliskan Kejadian sampai Ulangan. Musa tulis bagaimana dia tahu 3.000 tahun sebelum dia tentang Adam. Bagaimana dia tahu? Kalau enggak termeterai dahi dia. Kalau enggak Allah Tuhan kasih dia roh. Sehingga dia bisa menyampaikan, menuliskan semua peristiwa tersebut. Bagaimana dia tahu bahwa Adam bisa hidup semasa dengan Lamek generasi ke-7? Kan yang tulis kan Musa di kitab Kejadian. Kalau tidak, Allah sendiri yang tulis dan lewat Roh Kudusnya yang ditemeteraikan di dahi dia. Di dahi Adam. Kita pun seperti itu, imamat yang rajani. Kalau kita baca 1 Petrus 2:9, supaya apa? Supaya kita dapat menyampaikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar tadi. Bukan kesaksian pribadi kita, aku telah disembuhkan puji Tuhan, bukan itu. Itu oke lah, itu oke. Tapi kan sebentar doang. Tapi yang paling besar adalah ketika kita menyampaikan perbuatan Tuhan yang begitu besar dari dulu sampai hari dan kesembuhan kita kalau sembuh sakit. Semuanya. Bukan kesaksian semata. Oh, kesembuh. Oh, aku diberkati makanan. Bukan semata itu. Ya,
memang betul ketika Tuhan memberkati kita, maka Tuhan akan memberkati kita juga dengan tidak kekurangan satupun, tidak menjadi kolam bocor, tapi juga memberkati kita dengan kasih karunia-Nya, sehingga kita, ketika kita sungguh-sungguh menerima firman Tuhan, maka kita dapat menyampaikan perbuatan Tuhan tadi. Begitu, Bu. Terima kasih. Ya, ada lagi? Ling udah paham itu, Pak. Dia sudah mengerti banget ya. Iya. Ling ya udah paham ya. Iya. Amin. Ya, jadi kita harus menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengarkan aja. Kita harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kata Pak Arnold ya. Kita harus belajar firman Tuhan karena ada janji Tuhan di dalam hidup kita tadi. Saya senang ya, kita dipanggil Tuhan menjadi imamat rajani, bangsa yang terpilih. Wow, satu kehormatan ya buat kita, benar ya Pak ya? Siapa kita, Bu? Kita nggak siapa-siapa, tapi Tuhan. Betul. Ketika firman Tuhan di dalam diri kita, maka Tuhan akan menjaga kita. Itu sebabnya pernah Daniel bilang, dia tidak mau menukar jemaatnya dengan 3.000 jemaat lain. Karena begitu sayangnya dengan jemaatnya. Itu dia ungkapkan dari mulut sendiri. Dia tidak mau menukar satu jemaatnya dengan 3.000 jemaat lain. Kenapa? Karena tahu kualitas jemaatnya. Bukan kualitas secara pintar ya, tapi dalam hati jemaatnya tahu firman Tuhan itu benar-benar sungguh-sungguh diterimanya. Begitu. Nah, tadi Pak Arnold kan ada bilang, ada ngomong, waktu pertama masuk ke gereja GPPSI juga nggak ngerti, ngantuk gitu ya. Nah, ini teknik dari pengajaran ya Pak ya. Memang kalau saya perhatikan, karena saya kan JKK dulu, gereja jalan-jalan GJJ. Jadi memang ada hamba-hamba Tuhan itu kalau menyampaikan firman Tuhan tuh mengebu-ngebu, terus dia cerita sana, cerita sini. Jadi orang-orang tuh yang senang dengar cerita pendeta itu bersaksi begini, dia ceritain kesaksian orang lain begini. Nah, itu kan tipe-tipe pengajaran orang berbeda. Tetapi kan saya belajar sekarang tuh kita mengajar firman itu kepada orang, kita menyampaikan renungan atau menyampaikan apa, itu harus secara teologis ya. Jadi firman Tuhan itu berkata apa gitu. Nah, memang banyak Pak yang orang senang tuh dia mau ke gereja, dia mau dengar YouTube, dia mau mendengarkan, dia dengarkan, tapi dia nggak cari yang pengajarannya yang berkualitas. Nah, itu banyak itu, Pak. Banyak. Termasuk, iya, banyak sekali kejadiannya itu. Coba kita buka Yeskiel. Saya coba cari dulu ya. Coba Aling, Yeskiel link. Iya Bu. Yeskiel berapa Pak? Bentar, belum cari, saya cari dulu, nggak apa-apa. Gak usah, skip aja lewat. Nah, Yesus bilang, kamu punya telinga, tapi kamu nggak mendengarkan firman Tuhan. Udah dengar, tapi Tuhan bilang apa? Kamu nggak mendengarkan firman Tuhan. Artinya apa? Telinga kita pun harus disunat supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Mata kita pun harus disunat supaya kita bisa melihat Tuhan. Kenapa kita bilang begitu? Kalau kita lihat Yesus bilang apa? Kepada siapa firman ini diberikan, dia menjadi apa? Yohanes 10 ayat 34. 33 dan 34. Yohanes 10 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Bukankah karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melampari engkau,
melainkan karena engkau menghujat Allah, sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Kepada siapa coba? Kepada Yohanes 10 ayat 35. Baca Bu Aling. Dari ayat 34 baca. Dari ayat 34. Ya, baik. Yohanes 10 ayat 34. Demikianlah firman Tuhan. Dan 35 ya. Dari 35 ya, Pak. Dari 34 dan 35. Iya. Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, cukup. engkau... Udah, Bu. Nah, di situ di ayat 5, jikalau mereka kepada siapa firman itu diberikan, disampaikan, mereka disebut apa? Allah kecil, ya. Allah kecil kan. Kita juga ketika kita menerima firman, dan ketika firman disampaikan kepada kita, kita menerimanya, sampai terdalam diri kita, maka kita disebut Allah kecil juga. Atau Yesus, secara istilah sekarang, Yesus kecil. Sedangkan kitab suci tadi bisa dibatalkan, dibilang gitu kan. Maka percaya lagi. Apa yang kita kurangkan kalau kita telah diberikan firman Tuhan? Kalau kita menerimanya, maka kita disebut huruf kecil, Allah kecil. Begitu, Ibu. Ada lagi mau tanya? Ya. Ada lagi Sister Aling yang mau ditanyakan? Tidak, Ibu. Iya, terima kasih Pak Harno. Kayaknya pertanyaan sudah nggak ada, Pak. Ya. Ya, kalau Bapak ada tambahan sedikit untuk mau menyelesaikan materi ini, dipersilakan. Yang pasti, ketika firman disampaikan, pertama untuk mendengar firman Tuhan, pertama adalah di rumah Tuhan. Jadi kita harus menjaga hari Tuhan dengan baik, supaya ketika firman disampaikan, kita menerimanya, maka firman mengubah kita secara rohani dan jasmani. Firman menguduskan kita. Kalau firman Tuhan termaterai di dahi kita, pasti sudah kuduskan. Kita dapat menyampaikan firman Tuhan kepada siapapun yang berjumpa dengan kita. Maka dengan demikian, ketika waktunya tiba, Tuhan mengangkat kita. Saya percaya demikian. Sampai demikian, ibu-ibu semua. Oh, mantap sekali, Pak. Saya senang sekali. Ada ibu yang menjaga saya waktu saya sakit dulu di Jakarta ya, Pak ya. Hampir 20 tahun saya tidak ketemu dengan dia. Saya mendengar kabar Jumat kemarin dia udah berpulang ke rumah Bapak. Rencananya besok mau dikebumikan. Nah, dari dia saya melihat bagaimana dia sebagai role model. Jadi contoh buat banyak orang ya. Jadi dia membaca firman itu sungguh-sungguh. Dia kalau baca saya ingat banget. Nggak mau cepet-cepet. Dia baca perlahan-perlahan, dia mengerti, dia nggak mengerti, dia ulang lagi. Dia tanya sendiri dalam hatinya, apa kata ayat ini ya? Kenapa ayat begini katanya gitu?
dia mengatakan itu. Terus nanti dia tanya, kamu tahu nggak ayat ini apa? Ditanyanya gitu. Terus nanti kalau umpamanya itu saya pikir dia sudah lupa. Tiba-tiba nanti ketemu dengan rombongan lain, ada hamba Tuhan di sana. Dia nanya, Bapak Pendeta, saya mau bertanya dong, katanya gitu. Boleh Bu Eli, katanya. Arti ayat yang di ayat ini begini-begini saya baca, saya kurang paham. Itu artinya apa ya? Nah, dia sedikit. Jadi saya dengan Bapak mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya teringat dengan dia gitu loh. Itu nggak bisa dilupakan karena kebersamaan saya dengan dia ya. Panjang lama ya. Iya, betul. Jadi saya melihat contoh role model yang sungguh-sungguh. Jadi kita betul-betul memang harus sungguh-sungguh mengerti akan firman Tuhan itu. Banyak orang yang melewati ya Pak ya, mungkin tidak menjadi prioritas. Nah, dulu saya belajar itu tergantung ini mau jadi prioritas di dalam hidup kamu atau tidak ya. Jadi kalau kita mengerti bahwa di Matius 4 ayat 4 itu hidup kita kan bukan dari roti yang kita makan. Umat Israel waktu dibawa ke padang gurun itu dikasih mana sama Tuhan, tapi itu mananya dari atas kan mereka habis ya. Tapi itu simbolik sebenarnya sebagai firman Tuhan yang Tuhan berikan. Makanya di Perjanjian Baru Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti hidup itu. Jadi firman itu yang telah jadi manusia ya, akulah roti hidup. Nah, jadi kita harus makan roti hidup itu. Nah, tadi Bapak kalau nggak salah ada katakan tadi itu Galatia 2 ayat 7 kalau nggak salah ya. Galatia 3:27. Galatia 3:27 ya, itu ya. mengenakan Kristus. Nah, ya. banyak orang nggak ngerti tuh Pak. Coba Bapak mungkin jelaskan mengenakan Kristus. Mengenakan Kristus ya firman Tuhan. Nah, sama seperti itu. Firman Tuhan harus melekat dalam diri kita. Supaya apa? Supaya itu yang menguduskan kita senantiasa, menjaga kita. Jadi kita harus mengenakan Kristus tadi dalam kehidupan kita. Tangan, kaki, mata, mulut, pikiran, dan sebagainya. Itulah yang mengenakan Kristus. Nah, kalau kita sudah mengenakan Kristus, maka orang dapat kita melihat kita sebagai orang yang kudus di hadapan orang-orang. Kalau enggak kita kenakan, bagaimana kita disebut kudus? Hanya kata-kata saja kah? Atau apa? Sedangkan pikiran kita, hati kita, mulut kita, kaki kita, tangan kita, tapi tidak pun telinga kita paling utama. Kita datang dengan kumpulan pencemooh, kita dengarkan orang mencemooh. Kita melihat macam-macam, ada perempuan-perempuan cantik, atau tempat-tempat macam-macam. Mulut kita tidak jaga, bergosip dan lain sebagainya, marah. Itu mengenakan Kristus. Sedangkan kalau tidak mengenakan Kristus ya itu biasa saja. Kalau kita telah dibaptis dengan Kristus, apakah kita berlaku seperti orang duniawi? Kan tidak. Harusnya kita mengenakan Kristus dalam kehidupan kita, seluruh hidup kita. Dari mulai kaki, tangan, rambut, mata, telinga, dan lain sebagainya. Gitu. Itu Bu. Wow. Iya kan? Tantangan ya buat kita semua ya yang ada di live YouTube ya. Ayo kita ditantang Tuhan ini. Kalau kita memang sungguh-sungguh mau menjadi umat kudus Tuhan, tidak ada tawar-menawar. Kita harus. Saya dari quote dari pendeta senior, pendeta penulis buku ini, quote saya dibilang apa? Saya tulis di DP, saya punya profile. Dia tuliskan gini, teruslah mengampuni sampai engkau disempurnakan. Wow, that's great. Bagus. Jadi teruslah mengampuni sampai engkau disempurnakan.
disempurnakan. Jadi kalau kita belum bisa mengampuni, berarti kita belum disempurnakan, ya. Itu namanya masih pura-pura kan. Kalau ada orang marah kepada kita, pura-pura dong namanya. Oh iya? Iya dong, gak sungguh-sungguh. Iya, betul, betul. Ini ya. ada dari Pak Edi Swito, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Itu betul sekali. Nah, sama seperti tadi kan, mengenakan Kristus dalam diri kita, sebagai jubah kita. Apakah kita telah hidup kita seperti yang dikatakan Pak Edi Swito? Mata kita, tangan kita, jari paling utama. Apalagi laki-laki, dikit-dikit toel orang-orang, kan bahaya. Dosa paling sering sekarang dari jari, termasuk saya. Iya. Karena peristiwa sekarang ini terjadi di Indonesia, jari maki-maki orang lain. Ketik-ketik dia, kan nggak benar tuh kan. Marah. Iya, di medsos tuh Pak, berantem Pak. Iya, berantem. Jari kan sekarang paling marah, paling jahat. Kita bilang, tolonglah, Allah, itu kan jari kita semua itu kan. Itu kita belum mengenakan Kristus namanya kan. Termasuk saya juga. Gitu. Nah gitu. Ibu-ibu sekalian. Demikian. Ada lagi sebelum kita tutup? Ya, kayaknya sudah nggak ada, Pak. Ya, kita tinggal mau mengaplikasikan itu di dalam kehidupan kita, dan kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan dengan belajar firman Tuhan yang benar, mendengarkan firman Tuhan yang benar, di mana tempatnya ada di gereja, di komunitas yang ini ya, itu pilihlah komunitas yang baik ya teman-teman, karena itu akan mempengaruhi kita. Jadi dulu saya berkomunitasnya itu saya pilih sembarangan, asal aja, sulit untuk dibentuk. Kenapa? Karena terganggu fokusnya kita mengikuti Tuhan. Tetapi waktu kita memisahkan diri, saya belajar bagaimana Abraham diajak Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim, untuk dia dipisahkan diri dari nenek moyangnya yang berhala di sana. Dan akhirnya aktor, yaitu papahnya sendiri, Terah, membawa dia keluar pergi ke Haran. Kenapa di Haran? Karena ada nenek moyang mereka, ada Aber dari nenek buyut dari Abraham itu, dan di sanalah dia bertemu dengan nenek leluhurnya, sehingga mereka bisa bertumbuh. Nah, saya langsung berpikir, kalau begitu saya juga harus demikian. Walaupun saya hidup di dunia ini, kita hidup di dunia ini, tapi kita kalau boleh jangan sampai tercemar. Nah, pilihan ada di tangan kita. Hidup ini adalah pilihan. Kita mau memilih yang mana. Kalau Anda masih memilih hal-hal yang mau mendengarkan yang tidak menambahkan iman, ya, itu sangat mengganggu pertumbuhan iman kita. Seperti dulu saya, Pak Arnold, saya senang nonton sinetron. Saya dulu pecandu telenovela. Ya. Dan waktu saya potong itu, saya cut ya, saya potong nggak pelan-pelan, gratis saya potong. Tidak lagi saya nonton. Pas lagi buka YouTube mau cari pengajaran firman Tuhan, slide kelihatan. Oh, coba ya, ada di hati tuh rasa sambungannya udah kayak apa ya kemarin itu ceritanya ya. Nonton, terus lagi. Wih, saya bilang ini benar-benar pekerjaan iblis. Saya bilang, saya sudah harus bilang nggak boleh. Jadi saya tuh keras. Udah kalau dia lewat lagi sembelit, selintas gitu, nggak saya klik, nggak saya putar, nggak saya ini. Akhirnya lama-lama hilang di pikiran. Jadi memang harus diganti ya. Cara hidup itu harus kita tukar. Ya benar nggak Pak Arnold ya? Betul sekali. Yang pasti kan ingat Galatia 3:27.
Iya, Kita harus mengenakan mengenakan Kristus. Kristus. Betul. Semuanya, Jadi aspek jari, mata, kaki, telinga, mulut, hati, pikiran. iya, supaya kita ini loh Pak ya, tadi kan Bapak mengatakan supaya kita bisa memberitakan perbuatan-perbuatan besar ya. Nah, kalau kita belum terlatih, belum menjadi anak Allah yang itu, bagaimana kuasa itu ada dalam hidup kita? Iya, betul. Ya, jadi kita supaya berkuasa, jadi imam, ya, jadi berkuasa dalam kita, menjadi teman dan rekan sekerja Allah. Jadi kalau Betul. kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Juga jangan melayani karena emosional. Jangan melayani karena rasa suka pribadi, oh ini hobi gue. Jangan ya. Melayani itu memang harus betul-betul kita tahu ya. Hidup kita ini pelayanan setiap hari, bukan melayani hanya di Zoom Sema Adonai, melayani di jalan-jalan, melayani di tempat pekerjaan, melayani di mana dengan hati nurani yang bersih, hati nurani yang berkualitas, supaya kita tahu. Jadi kita nggak apa-apa kalau kita nggak bisa kompromi dengan hal yang tidak benar, sampai orang bilang kuno lu, lu kayaknya gimana, lu jahat, lu kok ini, nggak peduli dalam hal itu. Pokoknya apa yang firman katakan, itu aja yang kita pegang. Jadi barometernya itu adalah firman Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang baik yang ada di live streaming, saya percaya, saya mengajak, mari kita belajar firman Tuhan. Jum Sema Adonai selama 7 hari kita terus memberitakan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu apabila punya potensial ya, punya karunia untuk melayani Tuhan, berjoin bersama kami. Di sini dibutuhkan begitu banyak tenaga untuk melayani Tuhan, supaya kita bersama-sama melayani bersama-sama. Kalau Anda belum begitu paham, tapi punya kerinduan, jangan khawatir. Masuk, nanti kita akan arahkan supaya Anda bisa punya potensial, bisa melayani Tuhan bersama-sama dengan kami, Jum Sema Adonai. Baik Bapak Ibu, karena sudah juga larut malam ya, buat Bapak Arnold mesti istirahat, karena saya tahu dia besok akan melayani di gereja, karena dia bagian di dalam gereja GPPSI ya. Jadi dia akan mempersiapkan ibadah besok. Nah, Bapak Arnold kasih rangkaian yang terakhir dan kemudian tutup kami di dalam doa ya. Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang telah memberikan kasih karunia pada Sema Adonai ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu yang hina ini. Bapa, berikanlah kasih karunia untuk semua anggota Sema Adonai ini agar dapat mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, sehingga firman Tuhan termeterai di hati dan di dahi, sehingga kami semua dapat menyampaikan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan yang Tuhan telah lakukan dari sejarah penebusan dari Adam sampai hari ini. Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati semua anggota Sema Adonai ini, dari semua anggota, dari Ibu Aling, Ibu Heni, Frans, Ibu Murni Jerman, Ibu Heni di Jakarta, di Amerika, dan semua anggota Sema Adonai dimanapun berada, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tapi kiranya Tuhan yang selalu senantiasa menyertainya dimanapun mereka berada, yang menjaga mereka seperti menjaga umat Israel ketika berjalan di padang gurun selama 40 hari, 40 tahun, dalam kegelapan, ada kalajengking, ada ular kobra, tapi Tuhan menjaganya, melindungi mereka sampai ke tanah perjanjian telah Tuhan berikan. Bapa, ketika umat Israel dibawa ke gunung Tuhan, di gunung Tuhan bertemu dengan Tuhan, kiranya Engkau yang selalu senantiasa
memberikan firman kepada semua umat Tuhan. Dan hari ini pun kepada semua anggota Sema Adonai ini, supaya dapat menerima firman Tuhan yang murni, tidak bercampur dengan firman dunia, melainkan hanya firman Tuhan yang murni. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah Engkau saja yang menyertai kami semua, dan kiranya Tuhan menjaga kami dalam istirahat kami, sehingga Tuhan dapat mengembalikan kami pada esok hari. Ketika kami menjaga ibadah hari Tuhan, Bapa, biarlah Engkau memberikan kami kasih karunia supaya dapat tiba di hari Tuhan. Dan kepada semua yang belum tiba di hari Tuhan, Engkau juga menjaga semua anggota kami supaya dapat juga menjaga hari Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau senantiasa menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur berdoa. Amin. Sama-sama kita tutup dengan doa kami. Bapa kami di surga, Kami yang ada di surga, dikuduskan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami cukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari penjahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih Pak Harno atas pengajaran firman-Nya. Kami juga berdoa supaya pelayanan Pak Harno dia semakin diberkati oleh Bapak ya. Dan Pak Harno juga dalam menjalani tugas pembangunan gereja juga dipelihara Bapak supaya Bapak memberkati Pak Harno senantiasa. Terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu yang terkasih, setelah acara ini kita ada pelajaran mengenai pelajaran konseling ya. Pelajaran psikopo konseling ini temanya adalah perselingkuhan, dibawakan oleh dosen Pak Dedi Kurniawan. Saya percaya Bapak Ibu pasti mau belajar ya. Jadi jangan kemana-mana, nanti tetap kembali bersama kami di jam 21 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa.